Squid Game di season. Kisah ini menceritakan yaitu film Squid Game di season 3, lanjutan dari season 1 dan season 2. Di awal cerita, beberapa pemain memilih untuk menyerah demi melindungi diri mereka. Tetapi keputusan ini tidak mengubah nasib mereka. Pasukan bertopeng tetap melaksanakan hukuman dan pemain 246 mengalami kejadian dramatis di mana ia diminta untuk berpura-pura mati setelah mengawasi kematian pemain lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang untuk selamat, para pemain tetap terjebak dalam situasi berbahaya dan harus berjuang untuk hidup mereka dengan cara yang sangat mendebarkan. Para pemain yang sudah meninggal dimasukkan ke dalam peti, namun salah satu pasukan bertopeng yang bernama Neonghu itu tidak mematikan salah satu pemain, tapi membuatnya sudah menembak tapi tidak sampai mati. Ternyata itu yang paling sangat diburu sama si frontman, karena kalau belum mati itu si organ tubuhnya masih segar. Akhirnya si Neonghu itu pengen masuk ke ruang rahasianya dan meminta ke pasukan bertopeng tersebut. Lalu scene berganti ke asrama di mana pasukan bertopeng membawa salah satu peti ke asrama, dan akhirnya para pemain terkejut melihat ada peti yang dimasukkan ke asrama. Akhirnya para pemain mendekati peti tersebut. Lalu setelah itu ada salah satu pemain yang membuka peti tersebut dan ternyata isinya itu adalah Gi-hun, salah satu pemeran utama dari tokoh Squid Game tersebut. Dan akhirnya setelah itu si Gi-hun ternyata masih hidup. Lalu scene berganti ke di lautan yang dimana Detektif Hwang bersama teman-teman lainnya itu sedang mencari pulau Squid Game. Namun ternyata operator drone-nya itu telah rusak dan akhirnya Detektif Hwang itu menyuruh untuk pergi dulu mendarat ke pulau terdekat, karena kalau tanpa operator drone itu tidak bisa melanjutkan pencarian pulau Squid Game. Dan akhirnya mereka itu mencari pulau terdekat untuk beristirahat dulu. Lalu Gi-hun yang sedang pingsan tiba-tiba terbangun, dan ketika terbangun lalu melihat si Gemja, dan Gemja langsung merasa senang kalau Gi-hun itu ternyata masih hidup. Akhirnya Gi-hun pun bangun dan melihat ternyata para pemainnya itu sudah mulai sedikit, karena di season kedua itu diceritakan bahwa Gi-hun itu memberontak bersama pemain-pemainnya, dan akhirnya pemain yang lainnya itu meninggal kecuali Gi-hun sendiri. Setelah pengumuman tentang pengurangan jumlah pemain dan jumlah hadiah yang harus meningkat, suasana di asrama menjadi tegang. Pemain 456 Gi-hun menunjukkan kecemasan dan kesedihan tentang kepergian temannya. 6억, 1인당 상금은 6억 6천만 원입니다. Lalu tiba-tiba Gi-hun menyela kepada pemain bertopeng, dan ternyata Gi-hun merasa marah karena kenapa Gi-hun itu tidak ditembak mati, tetapi pemain-pemain lainnya itu semuanya dibunuh. Dan Gi-hun itu meminta untuk dibunuh karena menanggung beban yang sangat berat sekali. Lalu scene beralih ke frontman yang sudah duduk di ruangannya, karena sebelumnya frontman itu ikut menjadi pemain menyamar. Lalu tiba-tiba ada telepon dari Kapten Park. Kapten Park ini itu adalah suruhan frontman untuk mengawasi Detektif Hwang supaya tidak menemukan pulau Squid Game. Frontman memerintahkan agar semua orang termasuk detektif itu harus dibunuh jika situasinya memburuk. Ketika pemungutan suara diadakan, Gi-hun meragukan keputusannya untuk melanjutkan permainan. Tetapi ia juga harus menghadapi tekanan dari pemain lain yang memutuskan untuk tidak berhenti. Dan akhirnya Gi-hun itu tidak melakukan pungutan suara, cuma terdiam saja. Dan akhirnya suara Gi-hun itu dianggap gagal dan dilanjutkan ke pemain-pemain yang lain.
ada salah satu pemain dari yang tadinya pilih tidak melanjutkan atau pemain yang X itu berpindah menjadi pemain yang 0. Artinya dia memilih untuk melanjutkan permainan. Dan Shin kembali lagi ke asrama. Ternyata hasil pemungutan suara sudah dihasilkan. Ternyata banyak para pemain yang ingin melanjutkan permainan. Dan akhirnya diumumkan bahwa permainan akan dimulai keesokan harinya. Lalu setelah itu tiba-tiba ada pemain yang nomor 100 itu meledek si Gi-hun bahwa karena dengan tindakan si Gi-hun yang menyebabkan teman-teman lainnya itu meninggal. Itu disebabkan mungkin karena kemauan si Gi-hun supaya uangnya lebih banyak, padahal Gi-hun tidak seperti itu. Dan akhirnya ditertawakan, ditepuk tangan sama semua pemain. Merasa bersalah dan tertekan akibat kehilangan sahabat dan tim yang harus diandalkan. Dinamika ini menciptakan ketegangan tidak hanya antara Gi-hun dan Daeho, tetapi juga di antara semua pemain yang merasakan dampak dari keputusan yang diambil dalam situasi ekstrim ini. Gi-hun menjadi simbol konflik emosional yang lebih besar dari permainan, menggambarkan perjuangan antara kelangsungan hidup dan kemanusiaan. Dan Shin beralih ke tempat rahasia di mana Nengho itu masuk ke tempat rahasia pengoperasian organ tubuh. Lalu tiba-tiba teman-teman yang lainnya mengkagetkan kenapa ada anggota baru yang masuk ke tempat rahasia tersebut. Namun ternyata si Nengho itu berniat jahat, ingin membunuh semua yang ada di tempat itu, termasuk dokter yang biasa mengambil organ tubuh, dan semuanya akhirnya dibunuh. Ternyata si Nengho ini ingin menyelamatkan pemain yang 246 ini, dan akhirnya meminta dokter untuk menyelamatkan pemain 246 ini. Lalu pada malam harinya, Musok yang berbicara dengan detektif Wang bahwa ada yang mencurigakan dengan Kapten Park. Namun kata detektif Wang, Kapten Park itu adalah orang yang baik dan dia telah mengenal sejak 2 tahun lamanya. Namun kata Musok bahwa ketika malam tiba-tiba si drone-nya rusak, itu ada yang aneh. Dan detektif Wang menyuruh Musok untuk istirahat karena sudah larut malam. Keesokan harinya permainan pun akan dimulai. Namun ketika memasuki arena permainan ternyata ada orang-orang yang digantung sudah terbunuh, dan menandakan itu adalah termasuk orang-orang yang berani memberontak. Dalam permainan keempat, masing-masing pemain dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok biru dan ada juga kelompok merah. Mereka masing-masing mengambil bola dari mesin yang menentukan kelompok mana yang akan mereka masuki. Setiap kelompok memiliki peran penting. Kelompok biru harus menemukan jalan keluar atau bersembunyi tanpa tertangkap selama 30 menit. Sementara kelompok merah itu memiliki misi untuk memburu dan menghabisi anggota kelompok biru dalam waktu yang sama. Kelompok biru dilengkapi dengan kunci untuk membuka pintu-pintu di arena, sedangkan kelompok merah diberi pisau untuk memburu mereka. Negosiasi antara pemain dilakukan untuk pertukaran tempat sebelum permainan dimulai, dengan beberapa pemain yang mencoba menyesuaikan posisi untuk meningkatkan peluang bertahan hidup mereka. Sebelum permainan dimulai, para pemain mulai melakukan negosiasi untuk pertukaran tempat. Minsu yang memiliki kemampuan bersembunyi yang baik ditawari pertukaran tempat oleh Nam Geyu. Junhee juga melakukan pertukaran dengan Myungi, karena Myungi percaya bahwa Junhee akan lebih aman berada di kelompok biru. Di sisi lain, Daeho merasa tertekan ketika tidak ada yang mau bertukar tempat dengannya. Ini membuatnya semakin frustasi menjelang permainan. Lalu permainan dimulai dan ketegangan mulai meningkat saat kelompok merah masuk ke arena. Kelompok biru pertama kali masuk ke arena dan langsung berpencar untuk mencari tempat bersembunyi atau jalan keluar. Sementara itu, kelompok merah segera memulai pencarian mereka untuk memburu anggota kelompok biru.
Gi-hun dengan niat memburu Dae-ho menunjukkan fokus yang kuat pada satu target. Dan episode 1 diakhiri dengan ketegangan. Bagaimana kisah kelanjutan untuk permainannya? Kita lanjutkan di episode